Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka ada Muhammadin aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Kelahiran dan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini adalah sebagai rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Dikatakan beliau itu sebagai rahmatan lil alamin bahwa menjadi rahmat bagi alam semesta dan menjadi rahmat pula bagi seisi alam semesta. Itu maknanya memahami Nur Muhammad ini Bapak Ibu tentu dipahami secara makna hakiki dan secara makna majazi. Begitulah kita memahami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Makanya Allah katakan, makana Muhammadin aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad itu bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup sekalian para nabi dan para rasul. Maka jikalau kita berbicara tentang Muhammad, maka Muhammad itu ibarat pedang yang bermata dua. Ke atas dia kodim dan ke bawah dia adalah baharu. Kenapa di atas dia kodim dan ke bawah dia baharu? Inilah yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada beliau. Mata Nabi ya Rasulullah. Kapankah engkau menjadi seorang Nabi ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi Nabi, padahal Adam ketika itu baru dalam proses antara ruh dengan jasad. Jadi ruhani beliau Bapak Ibu, batin beliau itu sudah lebih dahulu sebelum adanya Adam. Sedangkan zahirnya baru datang kemudian setelah Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita memahami Muhammad secara batin dan Muhammad secara zahir, batinnya itu sudah lebih dahulu sebelum adanya Nabi Adam itu. Itulah ruhaninya, itulah nurnya. Baru zahirnya itu datang kemudian setelah Nabi Isa. Maka disinilah beliau jelaskan kepada kita semua sebagai umatnya. Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan aku ini adalah pembuka dan sebagai penutup.
Allah jadikan beliau itu ada sebagai pemuka. Itu maknanya Bapak Ibu. Bahwa terciptanya alam semesta itu tercipta karena adanya dirinya. Maka dirinya itulah pemuka adanya alam semesta ini, adanya segala yang wujud ini. Dan sebagai penutup, beliaulah sebagai penutup sekalian para nabi dan para rasul secara zahirnya. Maka inilah yang mesti kita pahami. Bagaimana kita memahami Muhammad itu secara batin dan Muhammad itu secara zahir. Karena ini tidak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Dua yang tidak berpisah, dua yang tidak bercerai. Ada zahirnya, ada batinnya. Ada batinnya, ada juga zahirnya. Maka secara batin bukanlah beliau itu seperti seorang ayah laki-laki di antara kita. Tapi dia itu adalah Rasulullah. Dia itu adalah utusan Allah. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya barulah berbentuk jasad Bapak Ibu. Inilah yang akan kita coba untuk memahaminya lebih dalam. Bagaimana sebenarnya kita memahami Muhammad itu secara batin dan Muhammad itu secara zahir. Sehingga beliau benar-benar menjadi contoh, menjadi uswah dan teladan bagi umat ini yang ingin berliqa, ingin bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Makanya Allah katakan rahasia dirinya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh dan uswah yang terbaik bagi dirimu. Bagi orang-orang yang ingin berliqa dengan Tuhannya. Orang-orang yang ingin bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Rabb-nya. Maka Rasulullah itulah sebagai wasilah bagi kita untuk kita bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Tuhan itu. Karena beliaulah kesempurnaan ma'rifat itu. Beliau pula adalah kesempurnaan hakikat, beliau pula adalah kesempurnaan tarekat dan syariat. Kalaulah beliau itu adalah kesempurnaan memahami ilmu ma'rifat, hakikat, tarekat dan syariat, maka kita umatnya mesti mencontoh dan meneladani beliau. Disitulah kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hendaklah kita ini bersyariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Kalau itulah sempurna Bapak Ibu, ilmu syariat, torikat, hakikat dan makrifat ini pada diri kita ini, maka inilah jalan bagi kita untuk kita bisa bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Beliau telah mengajarkan itu semua kepada diri kita. Maka untuk lebih dalamnya kita Bapak Ibu memahami, meneladani beliau sebagai uswatun hasanah. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kelahiran dan kehadiran baginda Rasul itu zahir dan batinnya Bapak Ibu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Maknanya batinnya itu menjadi rahmatan lil alamin karena batinnya itulah terciptanya alam semesta ini. Sedangkan zahirnya adalah rahmatan fil alamin menjadi rahmat bagi seisi alam ini. Karena beliaulah contoh teladan bagaimana memahami akan bermakrifat kepada Allah itu. Makanya kita kenali dirinya itu secara zahir dan secara batin. Mana Muhammad yang hakikinya, mana pula Muhammad yang majazinya. Mana Muhammad yang batinnya, mana pula Muhammad yang zahirnya. Nah, ini yang diungkapkan oleh Allah itu.
Muhammad sebagai rahmatan lil alamin dan Muhammad sebagai rahmatan fil alamin. Rahmatan lil alamin itu rahmat bagi alam semesta ini Bapak Ibu. Sedangkan rahmatan fil alamin itu rahmat bagi seisi alam. Jadi kita pahami satu-satu. Yang pertama, Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Apa maksudnya? Bahwa Muhammad itu adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ya. Dikatakan dia adalah rahmat bagi sekalian alam. Dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada ini. Disitulah rahasianya. Dikatakan oleh Allah. Apa kata Allah? Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Dijadikan engkau itu Muhammad untuk melihat nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya diri engkau. Itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu untuk melihat, menyaksikan nyatanya akan diri Allah. Makanya Nur Muhammad itu dikatakan sebagai wujudullah. Nur Muhammad ini disebut sebagai wujudullah. Atau disebut ainullah. Atau disebut namanya hakikatullah. Kenapa Nur Muhammad itu dikatakan wujudullah, ainullah, hakikatullah? Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Atau bahasa lainnya, bahasa tarikatnya dikatakanlah Nur Muhammad itu sebagai mir'atillah. Tempat memandang akan diri Allah itu. Cermin Allah. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang cermin Allah, tempat memandang akan rupa dirinya, maka Muhammad itulah yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Tajalli untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu. Makanya Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Kenapa Muhammad itu dikatakan bahagian daripada diri Tuhan? Karena Muhammad itu tiada lain kenyataan untuk memandang akan dirinya Allah itu. Dialah yang paling awal, dialah yang paling pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya sesuatu itu. Bahkan segala sesuatu itu tercipta dan terjadi itu karena dirinya. Ini Allah katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ada. Surga, neraka, aras, luh, kursi, dan mahfuz itu ada. Itu karena Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Kalau bukan karena Nur Muhammad, maka tidak adalah alam ini Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan Nur Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dialah makhluk yang awal, dialah makhluk yang pertama. Diciptakan, dijadikan oleh Allah sebelum adanya segala yang ada ini. Untuk melihat dan menyaksikan akan kenyataan dirinya. Jadi kalau tidak ada Nur Muhammad Bapak Ibu, sebagai tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, maka kita tidak akan pernah mampu mengenal akan Allah itu. Karena Allah itu tidak bisa disebut Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa dianalisa, Allah itu tidak bisa diceritakan.
bagaimana Allah itu bisa disebut, diceritakan? Setelah dia wujud, setelah dia nyata, berupa nur Bapak Ibu, barulah kita bisa menyebut dan menjelaskan akan dirinya itu. Inilah yang Allah jelaskan itu. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, kata Allah. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah sesuatu dari diriku. Sesuatu yang aku ciptakan dari diriku itu, itulah nur, supaya nur itu mengenal akan aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya itu. Barulah adanya nur itu Bapak Ibu. Jadi nur itu berasal daripada diri Allah. Yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa dikenal itu Bapak Ibu. Dari yang kosong ini Bapak Ibu. Maka setelah terciptanya Nur Muhammad, barulah kita bisa mengenal akan Allah itu. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, siapa ingin kenal Allah, kenalilah namanya Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu adalah wujudullah, Nur Muhammad itu adalah ainullah, Nur Muhammad itu adalah hakikatullah. Tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Atau Nur Muhammad itu juga disebut namanya bahagian daripada diri Tuhan itu. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an Bapak Ibu. Ya. Suatu contoh selalu Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu. Ya. Bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah satu titik saja dari sebuah lautan. Dikatakan diri kita ini satu titik dari sebuah lautan. Ya. Karena kita ini bahagian daripada lautan itu sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan asinnya air laut Bapak Ibu, perlukah Bapak Ibu meminum, menghabiskan air laut itu seluruhnya? Tidak perlu. Kalau tidak perlu, dan itu pun tidak mampu kita Bapak Ibu menghabiskan air laut, maka cukuplah Bapak Ibu ambil satu tetes air laut itu, letakkan di lidah kita ini. Apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Kalau asin Bapak Ibu, berarti air laut itu semuanya adalah asin. Jadi tak perlu kita menghabiskan air laut itu semuanya. Makna yang sebenarnya, untuk mengenal Allah, tidak perlu kita mengkaji alam semesta ini. Cukup kenalilah siapa diri kita ini sebenarnya. Karena diri kita inilah kesempurnaan daripada Nur Muhammad itu. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Makanya siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang kenal Muhammad, pasti dia kenal Allah. Karena Muhammad itu adalah satu tetes dari sebuah lautan. Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan. Untuk memandang, untuk mengenal dan menyaksikan diri Allah itu. Ini yang dikatakan namanya Qadim. Ke atas dia Qadim, ke bawah dia Baharu. Ibarat pedang yang bermata dua Bapak Ibu. Lalu Nur Muhammad ini dia akan bertajali Bapak Ibu. Ya, Nur Muhammad ini dia akan bertajali. Berpindah-pindah Bapak Ibu. Wa taqallubaka fi sajidin. Dari rahim yang bersih ke rahim yang bersih. Dari rahim yang mengenal Tuhan kepada rahim yang mengenal Tuhan. Maka setelah Nabi Adam diciptakan patungnya Bapak Ibu. Ya. Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah patungnya, dari 4 anasir. Anasir apa itu Bapak Ibu?
api, angin, air, tanah. Nah, setelah patung Adam itu diciptakan daripada 4 anasir, api, angin, air, dan tanah, maka apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan ke dalam patung Adam itu ruhku. Mana yang katakan ruhku itu? Yang dikatakan ruhku itu maksudnya adalah Nur Muhammad itu. Dan Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah tuh. Makanya dikatakan Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Hei Muhammad, mereka berkata kepada engkau Muhammad tentang ruh. Maka katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusan aku itu Tuhan. Makna hakikatnya Bapak Ibu, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang urusan ruh. Katakan Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku itu. Itulah yang dimaksud oleh Allah, wa'lamu ana fikum Rasulullah. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Rasulullah apa artinya Bapak Ibu? Utusan Allah. Bahwa di dalam dirimu itu ada utusan Allah. Mana yang dikatakan utusan Allah di dalam diri Adam itu? Itu adalah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Itulah rahasia Allah itu. Maka disitulah Allah menjelaskan kepada kita. Balil insanu ala nafsihi basirah wa fi anfusikum afala tubsir. Siapa sebenarnya yang hidup, yang melihat, yang mendengar dan berkata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Jadi kalau kita mau menilik dan menyentar ke dalam diri Bapak Ibu, siapa diri kita ini sebenarnya? Maka disitulah kita bisa mengenal akan Allah itu yang sesungguhnya. Rupanya untuk mencari dan menemui Allah itu Bapak Ibu, tak payah Bapak Ibu. Mencari dan menemui Allah itu tak perlu jauh-jauh. Untuk mencari dan menemui Allah itu, cari dan temuilah pada diri, karena dia menjadi rahasia daripada insan itu. Al-insanu siriu anasirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Itu maknanya. Kalaulah Allah itu telah menjadi rahasia insan, maka insan itulah sebenar-benarnya wujud nyatanya diri Allah itu secara sempurna itu. Maka wajib kita itu mengenal asal-usul kejadian daripada diri kita ini. Yang disebut namanya lembaga Adam. Jadi lembaga Adam itu terdiri daripada api, angin, air, dan tanah. Dari api, angin, air, dan tanah ini Bapak Ibu, yang dominan itu adalah tanah. Nah, tanah ini yang lebih dominan. Kenapa tanah lebih dominan? Karena tanah inilah yang bersifat tunduk dan patuh Bapak Ibu. Ya. Sementara api, angin, air itu sebagai unsur penopang saja. Unsur pelengkap saja Bapak Ibu. Tanah yang lebih dominan. Makanya ketika Nur itu menemui api dalam keadaan bergejolak Bapak Ibu, menunjukkan kesombongannya. Apa kata Nur Muhammad? Kenapa engkau tunjukkan akan kesombongan dirimu? Bukankah engkau nanti di dunia juga akan dimanfaatkan oleh manusia? Maka disitulah api itu redup Bapak Ibu. Tenang dia. Begitu juga angin.
menunjukkan akan kesombongannya. Akulah makhluk yang terbaik Allah ciptakan daripada dirimu. Angin pun tenang Bapak Ibu. Selanjutnya air juga begitu. Tapi ketika Nur Muhammad itu mendatangi tanah Bapak Ibu, tanah itu dalam keadaan tenang, pasrah dan tunduk patuh. Maka disitulah Allah menciptakan Adam itu daripada unsur tanah yang dominannya. Sifat tunduk patuhnya itu Bapak Ibu. Nah, ini Adam. Maka setelah sempurna Bapak Ibu, Adam itu dijadikan Tuhan. Barulah wa nafathtu fihi min ruhi. Dimasukkanlah ke dalamnya itu adalah ruh, bahagian daripada dirinya. Itu adalah Nur Muhammad tuh. Ya. Yang ruh itu adalah Nur Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah, Nur Muhammad. Itu yang ruh itu. Ketika masuknya Nur Muhammad ke dalam batang tubuh Adam, maka batang tubuh Adam pun Bapak Ibu bercahaya. Wajahnya bercahaya. Ketika itulah malaikat sujud di hadapan Adam. Lalu Adam pun bermohon kepada Allah. Ya Allah, pindahkanlah Nur Muhammad itu ya Allah. Cahaya itu ya Allah ke belakang pundakku ya Allah. Dipindahkan Allah nur itu ke belakang. Barulah para malaikat itu mengikuti Adam itu Bapak Ibu. Ini proses Nur Muhammad secara makna hakikinya. Ya. Lalu Bapak Ibu singkat cerita. Dari Nabi Adam ini terzahilah namanya Hawa. Makanya Hawa itu dijadikan dari jantung hatinya, belahan jiwanya. Ini yang dikatakan namanya min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Diri yang satu itu maksudnya Adam Bapak Ibu. Nah, maksudnya Adam. Dari Adam itu barulah terzahir namanya Hawa. Maka Adam memanggil Hawa itu adalah sebagai belahan jiwanya. Hawa memanggil Adam itu adalah sebagai jantung hatinya. Kenapa dari Adam dan Hawa barulah terzahirnya manusia ini? Itu min nafsi wahidah secara syariatnya. Secara makna hakikatnya, min nafsi wahidah itu bukanlah Adam. Min nafsi wahidah itu adalah Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Nih. Kenapa Nur Muhammad itu dikatakan diri yang satu? Karena dari Nur Muhammad inilah terciptanya segala yang ada. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat dan menyaksikan nyatanya akan dirimu. Surga, neraka, aras, luh, kursi dan mahfuz, langit dan bumi. Semuanya yang ada di alam semesta ini Bapak Ibu. Mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil. Itu tiada lain berasal daripada Nur Muhammad itu. Ini asal usul kejadian alam semesta itu. Makanya dikatakan rahmatan lil alamin, Nur Muhammad itu menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Maka setelah Adam dan Hawa diciptakan, ya, singkat cerita, Adam pun turun ke alam dunia dengan Hawa serta iblis Bapak Ibu. Turunlah Adam dan Hawa serta iblis ke alam dunia. Ya. Sudah ratusan tahun Bapak Ibu tidak berjumpa. Maka ketika Adam dan Hawa berjumpa, apa yang dibacanya? Pak Son, ketika Adam jumpa dengan Hawa ada ratusan tahun, jumpanya di mana nih? Di mall. Nah, di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di mana? Mbak Wo?
di Mekah, di Arafah. Jadi ketika Adam jumpa dengan Hawa, apa yang dipanggil oleh Adam kepada Hawa itu? Hawa. Apa seperti itu? Ya, atau I love you, Hawa. Apa seperti itu? Apa yang baca ibu-ibu? Hah? Ini udah ada nikah batin nih. Apa Daniel? Panik aku. Assalamualaikum. Itu kata siapa tuh? Kata Hawa. Hawa dulu atau Adam dulu? Adam dulu. Kalau Adam dulu apa bacaannya? Assalamualaikum ya. Apa jawaban Hawa? Nah, tuh, itu mesti hafal Bapak Ibu karena itu syarat untuk nikah batin. Kalau enggak hafal berarti Bapak Ibu belum nikah batin ya. Itu syaratnya tuh. Maka Adam dan Hawa pun nikah Bapak Ibu. Setelah berjumpa, maka disuruh oleh Allah ulang lagi nikahnya. Makanya disebut namanya syariat batin. Yang batin itu disyariatkan, namanya syariat batin. Karena disebut syariat batin, maka disebutlah istilahnya nikah batin. Maka ini Allah katakan melalui nabinya, ittaqullaha fin nisaikum fa innakum akhastumuhunna bil amanatillah wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Takutlah kamu kepada Allah tentang urusan wanita, karena dia kamu ambil sebagai istrimu atas nama Tuhan. Jadi kita ambil wanita itu sebagai pendamping hidup kita itu atas nama Allah. Kalau kita ambil dia sebagai pendamping hidup kita atas nama Allah, maka apa kata Allah kepada nabinya? Wastahlaltum furujahunna bil kalimatillah. Gawilah dia dengan kalimat Tuhan itu. Itu wajibnya. Zahir batin Bapak Ibu. Kemudian setelah Adam dan Hawa nikah Bapak Ibu, singkat cerita ini, kalau diceritakan panjang Bapak Ibu cerita ini. Ya, setelah dia nikah kembali, kemudian Adam dan Hawa berkhalwat dia. Ketika Adam dan Hawa berkhalwat, maka Nur Muhammad yang ada pada Adam ini berpindahlah kepada Hawa. Nah, ketika berpindah kepada Hawa, maka wajah Adam ini tidak glowing lagi Bapak Ibu, buram aja dah. Ya, yang glowing, yang cerah, yang ceria itu adalah Hawa. Karena di dalamnya itu sudah ada namanya cikal bakal Nur Muhammad itu. Ya. Dari perkawinan Adam dan Hawa, maka lahirlah anaknya berpasangan-pasangan selalu, kembar. Ya. Si Qabil, pasangannya siapa? Qabil, Labuda, Habil, si Qabil, Iklimah, Habil, Labuda. Maka nikahnya nikah silang, kawin silang dia. Jadi si Qabil ini pasangannya siapa? Labuda, si Habil pasangannya kelima. Karena pasangan si Qabil itu adalah Labuda, ya, tidak cantik menurut dia, maka disitulah si Qabil tadi itu tidak menerima keadaan itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, dibunuhnya lah si Habil adiknya itu. Inilah pembunuhan pertama sekali Bapak Ibu.